aku, Lutfia Hanim. Di video kali ini aku mau share cerita lagi, yaitu story time. Seperti apa videonya? Langsung aja to the video. Nah, story time kali ini aku mau cerita tentang trimester ketiga dan juga kelahiran. Karena sebelumnya kan aku sudah cerita yang trimester pertama dan kedua dan udah habis itu gak ada kelanjutannya, makanya aku lanjutin sekarang. Nah, cerita selanjutnya di trimester ketiga, kalau nggak salah trimester kedua kayaknya udah separuh ya. Jadi pokoknya di semester kedua itu aku udah mulai lancar makan, udah bisa membaui segala, walaupun belum bisa membauin daging-dagingan itu belum begitu bisa, tapi udah lancar makan apa aja masuk. Terus di semester 3 ini aku juga sudah masih lancar makan, masih lancar makan, masih makan apa aja. Tetapi di semester 3 ini aku mulai tidak bisa tidur. Aku mulai nggak bisa tidur, miring ke kanan, miring ke kiri itu udah mulai susah gitu, karena mungkin lebih berat lagi dedek bayinya. Dan di semester 2 dan semester 3 itu nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada yang membuat panik, tidak ada yang membuat seperti pergulatan seperti semester pertama itu, tidak ada, lancar-lancar aja. Cuma emang di semester 3 aku mulai nggak bisa tidur, mulai jam tidurnya tuh kayak kebalik gitu loh, kayak begadang. Jadi kalau malam tuh benar-benar nggak bisa tidur. Terus karena mungkin paginya aku udah capek semalam nggak bisa tidur, jadi aku paginya mulai tidur yang baru bangun jam 11, jam 12 kayak gitu, baru bisa bangun gitu. Nah, untuk semester 3 ini dilemanya adalah sakit punggung tapi nggak bisa dipijat, dan kaki itu udah mulai kayak pegel-pegel gitu. Tapi tidak apa-apa sayang, itu nggak masalah sih, maksudnya masih wajar-wajar aja, normal-normal aja. Terus sampai pada kelahiran. Nah, kelahirannya ini lumayan agak lucu ya. Jadi sebelum kelahiran itu kan aku cek ke lab dulu karena emang disuruh dari bidannya. Jadi aku dari dokter pindah ke bidan gara-gara pandemi gitu ya kan. Jadi langsung cari ke bidan aja yang mungkin lebih private di rumah gitu. Di bidan itu aku disuruh untuk cek di lab HB-nya kayak gitu, dan ternyata HB aku rendah banget. Dan di situ suami aku yang kayak marah-marah, ngoceh-ngoceh, kamu tuh harus makan. Dan aku yang nggak bisa makan kuning telur, aku sampai nangis gitu, makan tapi sambil nangis, sambil makan kuning telur kayak gitu, makan bayam. Pokoknya untuk meningkatkan HB, karena yang ditakutkan adalah ketika HB rendah takutnya pendarahan dan nanti malah terjadi hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Jadi aku terus-terusan makan buat nambahin HB itu tuh 2 minggu sebelum lahiran apa ya, pokoknya udah 9 bulan, udah 36 minggu itu yang udah harus langsung naikin HB terus, dikasih obatnya juga untuk memicu penambahan si HB-nya juga. Nah, tapi walaupun gitu emang aku tuh dari kecil tuh emang HB-nya tuh selalu rendah, darahnya itu selalu rendah gitu loh. Jadi sebenarnya buat aku sih sebenarnya itu hal wajar, di badan aku itu hal wajar, karena emang darahku tuh selalu HB-nya tuh selalu rendah. Walaupun gak rendah-rendah banget, maksudnya ya emang di bawah rata-rata kayak gitu. Bahkan waktu kecil tuh aku sempet kayak yang mimisan terus kayak gitu. Ternyata ya pas hamil itu kayak gitu mempengaruhi. Jadi kalian juga harus cek HB ya kalau misalnya kalian hamil. Cek HB-nya berkala biar kalau misalnya ada apa-apa ketika mau kelahiran itu tuh nggak panik kayak aku. Dia langsung panik gitu, langsung naikin HB-nya terus-terusan kayak makan buah bit, yang aku belum pernah makan buah bit. Dan waktu hamil aku makan buah bit, terus makan kuning telur, makan bayam, pokoknya yang banyak zat besinya untuk naikin si HB-nya itu. Maaf ya, bocilnya ikutan karena nggak bisa diem. Nah, jadi malamnya itu aku masih sempat ke angkringan gitu, tapi ternyata bentar guys, nih ada yang mau masukin frame tuh, halo gitu, hai, halo gitu, hai hai gitu dong. Nah jadi pas malamnya itu aku masih makan ke angkringan, tapi sekitar jam 2, jam 3an itu orang-orang masih pada tidur. Aku masih belum bisa tidur karena sakit punggung dan segala macam, nggak bisa tidur pokoknya. Nah, itu aku mulai ngerasain tuh kontraksi mulai kayak mulai intens gitu dari malam jam 2, jam 3an gitu. Terus akhirnya aku malam-malam itu download langsung aplikasi kontraksi apps gitu, langsung download. Nanti mungkin aku kasih di sini aplikasinya. Itu langsung aku kayak kalau kontraksi langsung pencet, diem, nanti kalau misalnya udah hilang kontraksinya dipencet lagi. Nah, itu dari malam itu udah mulai teratur
udah mulai teratur sampai besoknya itu sekitar besoknya sekitar jam 10, karena emang waktunya aku buat ke lab dulu sebelum ke bidan. Aku jadi masih naik motor ke lab. Nah, ke lab ngecek ternyata udah ya naik walaupun sedikit, tapi masih tetap di bawah rata-rata, tapi ya naik sedikit gitu. Terus akhirnya karena ini kontraksi kayak aku udah ngerasain itu kayaknya kontraksi beneran gitu, kayak bukan kontraksi palsu gitu ya kan. Pas semester 3 itu juga nggak terlalu sering ngerasain kontraksi palsu, emang cuma kadang kayak kram gitu aja sih, tapi itu biasa ya sayang, itu biasa aja sih, maksudnya nggak yang gimana-gimana. Nah terus habis dari lab kan langsung ke bidan, dan ternyata dicek sudah pembukaan 4 sayang. Udah ke pembukaan 4. Nah terus langsung sama bidannya, ya udah ibu siap-siap nih buat kelahiran, buat persiapan ngelahirinnya. Nah aku disuruh pulang dulu kalau misalkan udah semakin nggak kuat kontraksinya, baru nanti balik lagi ke bidan itu gitu. Terus aku pulang sambil jadi aku pembukaan 4 dan aku masih bisa naik motor ke lab, terus sekarang pulang. Nah terus aku langsung baca-baca tuh di teman Bumil. Itu aku baca-baca gimana sih biar cepet kontraksinya, biar makin cepet juga lahirannya, itu pas Senin tanggal 8 itu. Terus aku baca-baca, terus ternyata harus suruh jalan kayak gitu. Terus jadi aku jalan kaki di depan rumah, aku puterin aja tuh halaman. Terus aku puterin tuh jalan biar lebih cepet juga kontraksinya. Nah terus udah habis sholat asar gitu, aku langsung mandi. Aku kayak berpikir aku kayaknya harus dandan deh biar ketemu dede bayinya tuh biar cantik. Terus aku sempet keramas walaupun sambil nyiduk, terus kayak nyut gitu ya, terus diem dulu. lanjutin lagi mandi, terus habis itu udah, terus sempet ngalis terus udah habis maghrib, bener-bener aku udah gak kuat. Pas dicek itu ternyata udah pembukaan 6, dan itu rasanya udah innalillahi ya. Sebenarnya rasa kontraksi itu hampir sama kayak kalian pas menstruasi ngerasain kayak kram perut gitu di bagian bawah. Kayak rasanya tuh hampir sama kayak gitu, cuma ini tuh emang lebih gitu, lebih banget lagi. Nah di situ suami saya mengajak ribut. Ya buat teruntuk suami-suami, jangan di apa-apain istrinya, udah diituin aja, mau kamu diremet dia apa, udah nggak apa-apa, dilosin aja, dia lagi berjuang. Suami saya mengajak ribut sayang. Mana bapak suami? Ya bapak suami ya? Enggak. Tapi terus habis itu dia mulai mengerti, mulai mengelus-ngelus di punggungnya tuh, dia elus-elus gitu. Itu lumayan meringankan. Ketika kontraksi itu datang, itu mulai bener-bener sakit. Terus akhirnya kayak bener-bener di ujung kayak mau pup gitu rasanya. Nah ketika mau pup gitu, aku kayak pas itu tuh kayak nggak bisa nahan, terus keluarlah si air ketuban. Terus habis itu bidannya langsung udah deh, duduk tiduran langsung tiduran lagi. Sebelumnya kan emang suruh jalan-jalan biar ngurangin rasa sakitnya. Akhirnya tiduran, terus diposisiin gitu miring dengan posisi kaki terbuka. Baru habis itu mengejan. Tapi kata suami aku, ngejannya itu aku kurang bisa, namanya juga awalan ya sayang. Jadi kurang bisa, jadi kata dia pas ngejan udah kelihatan kepalanya tapi habis itu masuk lagi. Gitu ya. Nah terus mengejannya yang panjang, baru keluarlah si bayi imut ini. Nah ini dia, aku ngelahirin anak perempuan, lucu banget, bener-bener kelihatan embem banget pipinya, gemes banget. Nah terus di situ aku udah kayak lega gitu, rasa pupnya tuh kayak udah selesai gitu. Udah, terus habis itu perutnya dipijat-pijat buat ngebersihin perutnya. Terus habis itu aku disuruh fokus aja sama anak bayi ini, ditaruh di dadaku gitu. Terus aku suruh fokus aja sama ini gitu. Terus Bu Bidan karena disuruh fokus lah, disitulah aku baru dijahit. Nah dijahit aku sebenarnya nggak ngerasain apa-apa, cuma emang kadang maknyut gitu aja, tapi nggak gimana. Rasanya enak-enak aja, karena lebih terbayarkan karena udah ketemu sama babynya, jadi rasa yang lain-lain tuh nggak ada kerasa. Terus buat kalian yang kalau habis lahiran normal gitu, jangan beli pet yang
buat menstruasi itu sama sekali tidak membantu. Ternyata disuruhnya beli popok ya, popok dewasa gitu yang perekat gitu, lebih enak. Iya, jadi karena emang ternyata darahnya itu banyak banget selama nifas 40 hari. Awal-awal habis lahiran itu emang banyak banget. Dah, terus habis itu bayinya dibersihin, terus diboboin, dan itu aku rasanya lega. Akhirnya udah selesai masa-masa perjuangan itu. Dan selanjutnya adalah perjuangan mengasihi, yang ternyata tidak semudah yang aku kira. Karena aku nggak tahu itu pertama awal-awal itu bener-bener lecet gitu, sampai lecet sampai akunya sendiri juga meriang, nggak enak. Kau kirain cuma tinggal ditempelin udah dia bakalan ngenyot sendiri gitu. Ternyata nggak semudah itu, penempelannya pun juga harus tepat. Buat kalian yang lagi hamil gitu juga dari awal harusnya udah tanya-tanya gimana caranya mengasihi, penempelannya kayak gimana, apanya kayak gimana, terus harus diapain sih putihnya. Ternyata sebelum lahiran tuh harus udah kayak diputer-puter dulu, dipijat-pijat dulu biar teksturnya tuh lentur gitu, jadi nggak sakit, nggak lecet seperti aku. Jadi buat kalian yang lagi hamil juga harus lebih fokus, lebih banyak tanya-tanya gitu sama dokter sama bidan kalian. Nah kayak gitu ceritanya, dan ceritanya akan lanjut di bersama toddler bersama si bayi nanti di video selanjutnya. Sekian dulu ceritanya ya, lumayan sih pengalaman yang nggak terlupakan, dan itu pun aku ingin lagi. Aku nggak kapok, aku mau lagi, harus punya banyak anak biar teman anaknya biar lebih banyak. Ya itulah motivasi saya. Oke, segitu dulu videonya, segitu dulu storynya. Maaf kalau mungkin agak kurang jelas, kalian bisa tinggalin juga di komen, nanti aku jawab juga bisa. Thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, atau kalian mau dengerin cerita apa, kalian bisa juga tinggalin di komen ya. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.